Shalom, sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudahkah saudara mengasihi orang lain hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik dan penuh sukacita. Nah, untuk mendasari kita dalam menjalani hari ini, mari kita khususkan waktu kita sejenak dalam Embun Pagi, edisi hari Rabu, 26 November 2025, bersama dengan saya, Pendeta Graciana Tita Antera Puspa dari GKJ Patalan. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami naikkan kepadamu karena Engkau telah memberikan kami hari yang baru, bahkan juga semangat yang baru pada saat ini. Dan sebelum kami menjalani aktivitas kami hari ini, kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati setiap kami, Engkau yang buka mata, hati, dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan kami boleh melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melaksanakannya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-60 ayat 8 sampai dengan 16. Yesaya pasal 60 ayat 8 sampai dengan 16, saya akan bacakan untuk kita semua. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku, aku telah menghajar engkau. Namun, aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, serta raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus Allah Israel. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Juru Selamatmu dan Penebusmu yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini,
Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan juga melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah tema, yaitu kuasa mengubah. Saudara, ketika kita menjalani kehidupan ini, tentu kita merasakan banyak dinamikanya, pasang surutnya. Ada masa ketika kita hidup terasa gelap dan nampaknya jalan-jalan kita itu tertutup. Bahkan kita terkadang merasa, kita sudah tidak punya masa depan, tidak punya harapan lagi. Namun pada saat ini, bacaan kita menunjukkan bahwa Allah mampu mengubah keadaan paling suram sekalipun. Bahkan Ia bisa menjadi terang yang memulihkan. Sahabat Petra yang terkasih, Yesaya 60 ini menggambarkan mengenai gambaran pemulihan yang luar biasa. Bangsa yang dulunya ditinggalkan, yang dulunya direndahkan, namun saat ini bangsa itu diangkat kembali, bahkan dipulihkan oleh kemuliaan Tuhan. Kalau tadi kita melihat di ayat 8 sampai dengan 16, kita bisa melihat kuasa Allah yang bukan hanya menghibur, tetapi juga mengubah secara radikal, mengubah secara drastis gitu ya. Dari kesepian menjadi kedatangan, dari yang kekurangan menjadi kelimpahan, bahkan yang dari semula adalah penghinaan, diubah menjadi kemuliaan. Maka dari sini kita bisa menghayati Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa Allah itu masih bekerja hari ini. Allah masih bekerja sampai dengan nanti. Allah bekerja membawa perubahan dalam hidup setiap orang yang berharap kepadanya. Bacaan kita tadi menggambarkan bahwa ada seperti awan, seperti merpati ke kandangnya. Hal ini melambangkan bahwa bangsa-bangsa yang berbondong-bondong datang ini akan ada perubahan yang besar di sana. Ada penerimaan global di sana. Bahkan di ayat 9 itu menyatakan bahwa bangsa-bangsa akan membawa kekayaan sebagai persembahan. Nah, Israel yang sebelumnya terbuang, saat ini Israel justru menjadi pusat perhatian dunia. Ada kuasa Allah yang mengubah posisi dan mengubah martabat mereka. Dan bahkan bangsa-bangsa asing pun juga akan membangun benteng dan tembok mereka. Dan para raja akan melayani umat Tuhan. Hal-hal yang dianggap mustahil secara manusiawi ini terjadi karena tangan Tuhan. Bahkan di ayat 12 ditegaskan bahwa bangsa yang tidak tunduk kepada Allah akan binasa. Hal ini menegaskan bahwa perubahan dan pemulihan ini sesungguhnya hanya terjadi dalam pemerintahan Allah. Bahkan Allah juga menunjukkan pembalikan keadaan. Musuh yang dahulu merendahkan kini tunduk dan mengakui berkat Tuhan. Dan ini adalah transformasi status dari yang dihina menjadi yang dimuliakan. Dari yang ditinggalkan menjadi sumber berkat. Ada sebuah perubahan identitas yang sangat dalam.
engkau akan menjadi kebanggaan abadi. Saudara, Allah berperan sebagai Bapa dan penebus. Maka pemulihan ini bukan sekedar material, tetapi juga relasional dan identitas, bahwa umat Allah tahu siapa mereka di dalam Dia. Kita tahu siapa Allah itu. Dan ketika kita saat ini menjalani kehidupan kita, ketika kita sedang menghadapi situasi tanpa harapan, ketika ada pergumulan yang terjadi, ketika ada luka batin yang terasa, ingatlah bahwa Allah pernah mengubah bangsa yang terpuruk sekalipun selama ratusan tahun menjadi bangsa yang dipulihkan. Apalagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai umat-umat pilihannya, kita percayakan proses hidup kita kepada Allah. Karena perubahan itu sering dimulai ketika kita merasakan pergumulan, ketika proses kita terasa berat. Kita harus yakin dan percaya bahwa Allah mampu mengubah segala sesuatunya menjadi jauh lebih baik, bahkan jauh dari apa yang kita harapkan sekalipun, yaitu rencana yang terindah yang telah Tuhan persiapkan. Dan ingatlah Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan tidak hanya memulihkan kita, tetapi Tuhan juga mengangkat kita. Dan saat ini berharaplah bukan hanya pada pertolongan, tetapi juga pengangkatan Tuhan atas hidup dan masa depan kita. Kita masih memiliki pengharapan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita masih bisa untuk menggapai cita-cita dan masa depan kita. Dan kini biarlah Allah juga memberikan identitas yang baru untuk kita. Kita yang telah dikuduskan, kita yang telah ditebus, kita yang telah dikasihi, tentu kita akan hidup dalam hidup yang baru. Manusia yang lama kita tinggalkan, dan kita saat ini hidup sebagai manusia yang baru. Dan perubahan Allah ini selalu membawa tujuan bagi kita dan sesama kita. Karena perubahan dalam hidup kita ini bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi kita juga diingatkan supaya hidup kita ini juga menjadi terang bagi sesama kita. Dan meskipun kita melihat, oh ya ampun Tuhan, jalan saya masih berliku, jalan saya kok masih gelap ya. Tetapi ingatlah, tetaplah setia pada proses yang Tuhan berikan. Tetaplah setia walaupun perubahan itu masih belum terlihat. Yesaya menubuatkan ini jauh sebelum Israel melihat pemulihan itu. Namun akhirnya firman Tuhan itu juga tergenapi. Begitu juga dengan kita. Kita tetap melangkah dengan iman kita, setia dan percaya pada setiap proses yang Tuhan berikan pada kita. Karena Tuhan bekerja bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat Petra yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa sejatinya Allah memiliki kuasa mengubah segala sesuatu. Perubahan besar akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mau mengenal lebih dalam siapa Yesus, ketika kita mau taat kepadanya, taat dalam setiap proses yang ada. Ia mampu mengubah keadaan kita, Ia mampu mengubah masa depan kita, bahkan identitas kita. Apapun kondisi yang kita hadapi hari ini, jangan lupa Bapak, Ibu, dan Saudara, kita memiliki Allah yang sanggup membuat bangsa-bangsa datang, membangun kembali reruntuhan dan mengangkat yang hina, bahkan memulihkan yang ditinggalkan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Allah sanggup untuk membangun kembali relasi kita yang hancur.
Allah sanggup untuk mengangkat kita yang jatuh dan tergeletak. Bahkan juga Allah sanggup untuk memulihkan setiap kita yang terluka. Kiranya melalui firman pada pagi hari ini, kita diteguhkan kembali untuk tetap terus berharap kepada Dia, kepada Tuhan Allah kita yang mengubah kehinaan menjadi kemuliaan dan yang mengubah kegelapan menjadi terang. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Yesus Kristus, renungan embun pagi hari ini edisi hari Rabu 26 November 2025. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Graciana Tita Antara Puspa dari GKJ Patalan, mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini, selamat diubahkan. Tuhan Yesus memberkati.